Adapun materi yang akan kami sampaikan terkait dengan strategi-strategi pengajaran dengan memadukan teknologi dan media, di mana dalam upaya mencapai tujuan pendidikan yang maksimal dan merata, seharusnya penggunaan teknologi dan media dalam kegiatan pengajaran sangat diperlukan dan memiliki peranan yang begitu sangat penting. Menentukan strategi pengajaran dengan memadukan teknologi dalam pembelajaran tentunya di sini mempertimbangkan berbagai faktor. Teknologi pengajaran merupakan pemanfaatan dan pengetahuan spesifik dari perkakas dan keterampilan dan pendidikan. Teknologi pengajaran biasanya dipandang dari perspektif guru. Lanjut ke strategi pengajaran. Strategi pembelajaran menurut beberapa ahli. Dari para ahli di sini ada beberapa ahli menyampaikan. Yang pertama, menurut Gerlach dan Eli menyebutkan bahwa strategi pembelajaran adalah merupakan cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan metode pembelajaran dalam lingkungan pembelajaran tertentu. Dan yang kedua, ada ahli yang menyampaikan, Dick dan Shirley menyampaikan bahwa strategi pembelajaran adalah komponen-komponen dari suatu set materi termasuk aktivitas sebelum pembelajaran dan partisipasi peserta didik yang merupakan prosedur pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan selanjutnya. Terus yang ketiga, menurut Hamzah B. Uno menjelaskan bahwa strategi pembelajaran adalah merupakan hal yang perlu diperhatikan guru dalam proses pembelajaran. Jadi dari ketiga ahli di atas terkait dengan strategi pengajaran merupakan perpaduan dari urutan kegiatan, cara mengorganisasikan materi pembelajaran, baik peralatan, ada bahan, serta waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Segala bentuk kajian dan praktik etis yang menggunakan peralatan fisik, baik komunikasi berupa hardware dan software, untuk memfasilitasi belajar dan memperbaiki kinerja dengan menciptakan, di sana ada menggunakan, juga terkait dengan pengelolaan proses dan sumber teknologi yang sesuai. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, I Gusti Made Swartawan. Terima kasih pada rekan penyaji yang pertama. Izinkan yang menyampaikan materi berikutnya. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam strategi pengajaran yang memadukan teknologi dan media. Adapun itu, yang pertama, pusat strategi belajar yang terbagi menjadi dua. Strategi yang berpusat pada guru, kemudian yang kedua, strategi yang berpusat pada siswa. Strategi yang berpusat pada guru, di mana seorang guru menjadi pusat atau sumber belajar dalam proses pembelajaran. Yang kedua, strategi yang berpusat pada siswa, yang menjadi fokus adalah siswa, di mana siswa memimpin dan mengarahkan pada situasi belajar. Yang kedua, yang perlu diperhatikan itu adalah prinsip pemilihan media yang terbagi menjadi 4. Yang pertama, pemilihan media harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Apakah tujuan tersebut bersifat kognitif, afektif, ataupun psikomotor. Artinya pemilihan ini harus menyesuaikan dengan ranah yang akan dinilai, yaitu ranah kognitif, afektif, ataupun psikomotor. Yang kedua, pemilihan media harus berdasarkan konsep yang jelas. Yang ketiga,
pemilihan media harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik atau karakteristik siswa. Yang keempat, pemilihan media harus sesuai dengan gaya belajar siswa serta gaya dan kemampuan guru dalam menyajikan media tersebut. Selain dua hal di atas yang sudah saya sampaikan, sejumlah pertimbangan dalam pemilihan media pembelajaran yang tepat dapat kita rumuskan dalam suatu kata, yaitu action, yaitu akronim atau kepanjangan dari akses, cost, teknologi, interactivity, organization, dan novelty. Yang pertama, akses, di mana sebuah media itu harus memudahkan akses, menjadi pertimbangan pertama dalam pemilihan media. Yang kedua, cost. Yang perlu kita perhatikan dalam pembuatan media itu adalah biaya juga. Biaya berapa yang harus kita perlukan. Sehingga ini merupakan salah satu pertimbangan penting dalam pembuatan media. Yang ketiga, teknologi. Media yang digunakan sudah sesuai dengan teknologi yang ada di suatu tempat pembelajaran. Yang keempat, interactivity. Memunculkan komunikasi dua arah antara guru dan siswa. Kemudian yang kelima, organization. Dukungan dari organisasi atau dukungan dari sekolah ketika menggunakan media pembelajaran. Kemudian yang terakhir, novelty. Itu adalah kebaruan sebuah media atau media yang paling update. Berikutnya, prinsip penggunaan media pembelajaran. Yang pertama, media yang akan digunakan oleh guru harus sesuai dan diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, media yang digunakan harus sesuai dengan materi pembelajaran yang ada. Yang ketiga, media pembelajaran harus sesuai dengan minat, kebutuhan, dan kondisi siswa. Yang keempat, media yang digunakan harus memperhatikan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Yang terakhir atau yang kelima, media yang digunakan harus sesuai dengan kemampuan guru dalam mengoperasikannya atau memaksimalkan proses pembelajaran itu. Berikutnya adalah strategi-strategi pengajaran dengan memadukan teknologi dan media. Strategi pengajaran merupakan perpaduan dari urutan kegiatan, cara pengorganisasian materi pelajaran peserta didik, peralatan dan bahan, serta waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ditentukan. Strategi pengajaran dengan memadukan teknologi dan media yang dapat dilakukan pada aktivitas pembelajaran diantaranya dengan presentasi, demonstrasi, latihan dan praktek, tutorial, diskusi, belajar kelompok, permainan, simulasi, penemuan, dan penyelesaian masalah atau problem solving. Berikutnya, secara terperinci mengenai strategi pengajaran ini akan dijelaskan oleh rekan saya Dewo akan Nyoman Sutraptawan. Baik, terima kasih Pak Gusti atas waktunya. Berikutnya yang akan menjelaskan lebih spesifik terkait dengan strategi dari penggunaan media pembelajaran, seperti misalnya presentasi. Dalam sebuah presentasi, sebuah sumber menyajikan atau menyebarkan informasi kepada pembelajar. Nah, di sini diberikan kesempatan untuk mempresentasikan sebuah materi ajar
bagi baik itu untuk siswa maupun mahasiswa, mereka diberikan kesempatan untuk mempresentasikan di hadapan teman-temannya. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari presentasi ini, yang pertama, kelebihannya yang dulu, penyajian materi hanya sekali, di mana yang mempresentasikan tidak mungkin mengulang materinya berkali-kali. Materi yang disampaikan itu hanya disajikan hanya satu kali. Kemudian yang kedua, di mana strategi dalam proses presentasi itu harus ada, istilahnya adalah menyimak dan mencatat. Yang presentasi menyampaikan, kemudian sebagai audien itu harus menyimak dan mencatat materi yang disampaikan. Kemudian presentasi juga merupakan sumber informasi bagi seluruh audien. Itu. Kemudian kekurangannya tentunya pastinya di setiap media ataupun proses itu pasti ada kekurangannya. Biasanya ini arahnya adalah cenderung ke individual. Ada beberapa siswa sulit dalam melaksanakan presentasi, misalnya kurang dalam penguasaan untuk berbicara, menyimak dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya, kekurangannya berpotensi membosankan. Apalagi ketika presentasi itu tidak dua arah, maka akan memunculkan hal yang membosankan. Berikutnya juga kemungkinan sulit dalam mencatat. Ketika si penyaji terlalu cepat dalam menyampaikan materi, maka akan menjadi sulit untuk mencatat ataupun menyimak. Berikutnya, metode presentasi ini juga harus menyesuaikan umur. Kematangan dari peserta didik itu sangat disesuaikan untuk metode presentasi ini. Misalnya, anak SD usia tahap bawah misalnya, tidak mungkin untuk diminta mempresentasikan secara spesifik. Tapi kalau memang usianya udah dari kelas 4 SD sampai dengan kelas 6 dan juga berikutnya, akan lebih gampang mereka mempresentasikan. Karena satu sisi kematangan bahasa dan penguasaan tertentu itu sudah berkembang dengan baik. Yang berikutnya demonstrasi. Dalam sebuah demonstrasi, para pembelajar melihat contoh nyata dari sebuah keterampilan atau prosedur untuk dipelajari. Jadi di sini dibuatkan atau ditayangkan ataupun ditampilkan sebuah kegiatan nyata, kemudian dipelajari. Misalnya demo memasak. Dari demo memasak ini siswa memperhatikan untuk dipelajari. Kemudian dari apa yang dipraktekkan, didemonstrasikan itu kemudian akan dipelajari secara signifikan oleh siswa ataupun audien. Adapun kelebihan dan kekurangannya, yang pertama berkaitan dengan kelebihan. Dengan demonstrasi ini, para audien mampu melihat sebelum melakukan. Jadi melihat secara nyata seperti apa langkah-langkahnya, kemudian seperti apa pelaksanaannya. Kemudian berikutnya ada panduan tugas ataupun panduan dari pelaksanaan dari sebuah hal yang ingin diperoleh. Kemudian adapun kekurangannya atau kelemahannya, di sini karena bahasanya menyimak, tentunya akan ada perbedaan pendapat dan juga perbedaan sudut pandang. Sehingga di sini kekurangannya adalah tidak langsung dikerjakan, melainkan menyimak, kemudian kembali mengingat, baru dikerjakan kembali, seperti itu. Kemudian pandangannya terbatas. Kalau dilihat dari pandangannya, si audien akan melihat dari pandangan audien itu sendiri, tidak secara spesifik, secara umum. Jadi ketika misalnya memasukkan garam 1 sendok di dalam proses memasak, pandangan si audien mungkin berbeda gitu. Niko berkaitan dengan demonstrasi. Baik, yang ketiga itu adalah latihan dan praktik. Dalam latihan dan praktik, para pembelajar dibimbing lewati serangkaian latihan-latihan praktis. Biasanya di sini disajikan dulu latihannya. Misalnya, kembali Titi yang pakai demo memasak atau latihan memasak. Dari latihan memasak itu diberikan dulu bimbingan dia. Kemudian dari bimbingan-bimbingan itu kemudian dipraktikkan. Nah, seperti itu. Adapun kelebihan dan kekurangannya, yang pertama berkaitan dengan kelebihannya, umpan balik untuk memperbaiki masalah-masalah informasi. Jadi bisa diulang ketika masih bingung, bisa ditanyakan kembali. Seperti itu. Karena
pelatihnya atau instrukturnya pasti masih ada di sana, sehingga kita bisa ada kesempatan bertanya ataupun berkomunikasi terkait dengan permasalahan-permasalahan yang belum kita pahami. Kemudian praktiknya telah terbentuk itu. Jadi ketika dia sudah menyimak, melihat, jadi akan terbentuk praktiknya seperti apa. Nah, kelemahannya di sini yang pertama itu adalah repetitif. Kemungkinan waktunya akan banyak diambil karena akan dilakukan pengulangan sampai latihan dan praktis ini sudah mencapai hasil yang diinginkan. Nah, dari pengulangan ini juga memungkinkan untuk berpotensi membosankan. Itu tuh. Kemudian yang terpenting juga kekurangannya ini adalah sangat tergantung dengan potensi belajar. Potensi dari audiens sangat berpengaruh di sini dengan terkaitan dengan ketuntasan atau keberhasilan dari latihan dan praktik ini. Baik, berikutnya itu yang keempat adalah tutorial. Tutorial merupakan suatu cara di mana seorang menyajikan konten, berarti membuat konten ya. Membuat konten semisalnya konten dalam pembelajaran. Bagaimana orang-orang itu membelajar, kita buatkan video pembelajarannya seperti apa, runtutannya seperti apa, arah yang diinginkan seperti apa. Dari konten itu kita berikan ke audiens sehingga di sini hanya bahasanya komunikasi satu arah. Tidak ada lawan arah ya, karena kita membuat konten. Kelebihannya bekerja secara mandiri. Ketika berbicara bahasa tutorial, kita harus mencari tahu. Itu kita harus belajar secara mandiri bagaimana cara membuatnya. Kemudian menakar sendiri kemajuannya. Kita juga menilai sejauh mana kita sudah memahami atau paham terhadap tutorial yang disampaikan ataupun disajikan. Kemudian individualisasi. Karena bahasanya kita menakar sendiri, bekerja secara mandiri, jadi itu semua kita lakukan secara individualisasi. Kemudian kekurangan dari tutorial ini yang pertama tentunya berpotensi membosankan. Kemudian karena bahasanya terkadang dalam tutorial ini kita harus menyimak secara penuh, kemungkinan besarnya akan membosankan. Nah, berpotensi membuat kebingungan. Ketika tutorial yang disajikan itu tidak lengkap dan tidak spesifik, maka akan sangat berpotensi membuat kebingungan atau salah dari penalarannya. Nah, di sini juga yang berikutnya adalah berpotensi kurang panduan. Jadi terkadang panduan-panduan yang dibuat untuk sebuah tutorial atau konten itu tidak lengkap sehingga berpotensi kekurangan dalam sebuah panduan. Baik. Yang kelima itu adalah diskusi. Nah, diskusi adalah pertukaran gagasan dan opini di antara para siswa atau guru, baik dari siswa dengan siswa maupun siswa dengan guru. Biasanya diskusi ini disajikan dalam bentuk kelompok, kemudian disajikan dalam bentuk kelas gitu. Jadi di mana mereka bebas bertukar pendapat, bertukar gagasan, sehingga materi yang ingin dibahas dilihat dari banyak sudut pandang seperti itu. Kelebihan dan kelemahannya, yang pertama kelebihan, tentunya ketika diberikan kebebasan untuk berdiskusi dari sudut pandang yang menyampaikan materi ini akan menarik, tergantung dari apa materi yang didiskusikan. Jadi akan terasa menarik, kemudian menantang. Jika materinya tepat, ini akan seluruh siswa atau audien akan merasa tertantang. Kemudian inklusif atau menyeluruh. Kemudian kesempatan munculnya gagasan-gagasan baru. Dari diskusi inilah biasanya muncul gagasan-gagasan baru dari sebuah proses pembelajaran. Nah, adapun kelemahannya tergantung pemateri. Ketika diberikan diskusi ataupun pemateri dan materinya, terkadang diskusi ini akan tidak menantang. Ketika yang pertama audien tidak siap dengan materi, kemudian yang kedua materi yang disajikan tidak cocok untuk didiskusikan, ataupun para audien tidak memahami dengan materi yang akan didiskusikan. Kemudian tingkat kesulitannya berbeda. Ya, memang jelas betul ini tingkat kesulitannya berbeda karena masing-masing individu memiliki pandangan berbeda
Jadi tingkat kesulitannya akan sangat terasa berbeda. Itu. Yang terpenting lagi berikutnya adalah kekurangannya masih harus dipandang kesesuaian usia dalam pelaksanaan diskusi. Tidak di semua usia kita bisa lakukan diskusi terkait dalam satu materi ataupun materi yang dibahas dengan sistem diskusi, melainkan kita harus melihat kesesuaiannya. Itu. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ibu Jahman. Waktu dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi nomor 6, belajar kooperatif. Belajar kooperatif merupakan strategi pengelompokan di mana para siswa bekerja sama untuk saling mendapat keuntungan dari potensi belajar anggota lainnya. Kelebihan, manfaat belajar, formal atau informal, kesempatan belajar, area konten. B. Kekurangan, keterbatasan ukuran, berpotensi berlebihan digunakan, kehilangan keefektifannya, keterbatasan anggota kelompok. Nomor 7, permainan. Pembelajaran dengan menggunakan permainan dapat membuat pembelajar tertarik, bahkan termotivasi, terutama yang membosankan dari repetitif. A. Kelebihan, keterlibatan para siswa. Permainan dapat disederhanakan agar sesuai dengan tujuan belajar. Permainan dapat digunakan dalam berbagai suasana ruang kelas. Permainan bisa menjadi cara yang efektif agar siswa tertarik pada materi. B. Kekurangan, permainan bisa bersifat kompetitif kecuali kalau diawasi dengan baik. Siswa yang kurang mampu akan sulit mengikuti permainan. Beberapa permainan, terutama permainan komputer, bisa sangat mahal, niat salah arah. Nomor 8, simulasi. Simulasi melibatkan para siswa menghadapi situasi kehidupan nyata dalam versi diperkecil. A. Kelebihan, keamanan reka ulang sejarah, langsung dilaksanakan berbagai tingkat kemampuan. B. Kekurangan, representasi yang digunakan, kompleksitas, sesuatu yang baru mungkin sulit, keharusan menanya ulang. Nomor 9, penemuan. Strategi penemuan menggunakan pendekatan induktif atau penyelidikan untuk belajar. A. Kelebihan, keterlibatan, langkah-langkah yang berulang, kenali siswa atas pembelajaran. B. Kekurangan, faktor waktu, membutuhkan pemikiran, adanya kemungkinan masalah yang mungkin ditemui para siswa, bisa mengakibatkan salah pengertian. 10. Penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah melibatkan penempatan para siswa dalam peran aktif berhadapan dengan masalah baru yang ditemukan dalam kehidupan nyata. A. Kelebihan, keterlibatan konteks untuk belajar, tingkat kerumitan. B. Kekurangan, sulit untuk diciptakan, kesesuaian usia, makan waktu, membutuhkan menanya ulang. Baiklah, akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya Ninyoman Sri Suratmawati akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Menciptakan pengalaman belajar. Melibatkan siswa dalam proses pembelajaran adalah hal yang harus guru lakukan untuk memastikan mereka bisa memperluas pengetahuan dan meningkatkan keterampilan mereka. Hal ini dikemukakan oleh Samaldino dan kawan-kawan tahun 2011. Menciptakan pengalaman belajar dapat dilihat dari beberapa perspektif. 1. Perspektif behavioris. Guru dapat menciptakan suasana pengajaran untuk memastikan bahwa guru akan bisa mengamati respon siswa. Para guru harus melakukan penguatan bagi perubahan perilaku yang diistilahkan belajar. Para guru akan bisa mengamati kinerja para siswa dan menakarnya berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. 2. Perspektif kognitivis. Agar pembelajaran dapat berlangsung, pikiran para siswa harus secara aktif terlibat dalam memproses informasi. Siswa akan mempelajari informasi baru dan menyimpannya berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan ekspektasi mereka yang ada mengenai informasi tersebut. Perspektif kognitivis ini mempengaruhi strategi pengajaran dengan pendapatnya yang menyatakan bahwa informasi
harus diatur dalam cara spesifik untuk menjamin pembelajar akan bisa menggunakan pengetahuan tersebut berdasarkan skema mereka sendiri. 3. Perspektif konstruktivis. Para siswa membentuk pengetahuan sendiri dan menciptakan hubungan antara pengetahuan dan kenyataan. Para siswa harus memiliki peran aktif dalam proses pembelajaran. Guru merupakan fasilitator penting bagi siswa. Guru memberikan panduan di sepanjang pengalaman belajar mereka. Guru membantu membentuk jenis pengalaman belajar yang para siswa miliki berdasarkan lingkungan atau kebutuhan spesifik mereka pada waktu tertentu. 4. Perspektif psikologi sosial. Siswa tidak belajar dalam lingkungan yang terisolasi atau terpisah dari siswa lain. Model yang diamati siswa harus menarik dan layak. Dalam belajar, membutuhkan situasi alamiah atau natural. Anak kecil meniru apa yang ada di sekitar mereka sebagai bagian dari proses belajar mereka. Strategi pengajaran juga mempertimbangkan situasi dan konteks belajar. Di antaranya, 1. Pengajaran tatap muka. Pengajaran tatap muka tetap menjadi jenis situasi pengajaran yang paling sering ditemui di kelas. Ketika guru sedang mempertimbangkan strategi pengajaran yang akan digunakan, pilihannya tidak terbatas, karena guru hadir di dalam ruang kelas, begitupun siswa hadir di dalam kelas dan bisa bergerak ke sana kemari. 2. Belajar jarak jauh. Para siswa berada di satu lokasi, sementara anggota lainnya dan guru bisa berada di lokasi-lokasi lainnya. Tidak seluruh siswa ada dalam satu ruang kelas, dan tidak seluruh siswa bisa mendengar atau melihat guru. Nah, pilihan pengajaran ini tergantung pada teknologi atau sumber daya yang dimiliki, dan sumber daya tersebut digunakan dalam kegiatan proses pembelajaran. 3. Campuran. Pengajaran campuran juga disebut pengajaran hibrida, menggabungkan dan mencocokkan berbagai situasi pengajaran agar sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Situasi belajar dibagi-bagi agar sesuai dengan kebutuhan pengajaran para siswa dan strategi pengajaran yang sedang digunakan. Sebagai seorang guru, perlu memutuskan kapan yang paling efektif bagi guru atau siswa untuk berada dalam situasi fisik aktual bersama dengan guru dan kapan mereka bisa bekerja secara mandiri. 4. Belajar mandiri terstruktur. Siswa bisa mempelajari informasi dan mendapatkan keterampilan tanpa pengajaran langsung dari guru. Siswa bisa mempelajari informasi tanpa intervensi langsung dari guru. Guru menyiapkan situasi belajar yang diarahkan sendiri menggunakan materi yang telah guru pilih atau kembangkan sendiri. 5. Pembelajaran informal atau tidak terstruktur. Siswa saat ini memiliki kesempatan untuk belajar dari pengalaman mereka di luar kelas. Sifat dari jenis kegiatan inilah yang menjadikannya informal. Para siswa belajar bagaimana mendapatkan informasi dan akan menantang diri mereka sendiri untuk belajar mengenai topik-topik yang mungkin saja tidak menjadi bagian dari kegiatan belajar di ruang kelas. Kesimpulan. Strategi pengajaran dengan memadukan teknologi dan media merupakan segala bentuk kajian dan praktek etis yang menggunakan peralatan fisik, komunikasi berupa hardware dan software. Untuk memfasilitasi belajar dan memperbaiki kinerja dengan menciptakan, menggunakan dan mengelola proses dan sumber teknologi yang sesuai. Terdapat 2 kelompok strategi pengajaran, yang berpusat pada guru dan yang berpusat pada siswa. Beberapa strategi pengajaran dengan memadukan teknologi dan media dapat dilakukan pada aktivitas pembelajaran, yaitu diantaranya dengan presentasi, demonstrasi, latihan dan praktik, tutorial, diskusi, belajar kooperatif, permainan, simulasi, penemuan, dan penyelesaian masalah.